Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai homomorfisme. Sebelum memulai, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Anggita Melati Putri dengan NPM 201063105005. Selanjutnya ada Kering Syurfani dengan NPM 201063105013. Selanjutnya ada Rakana Kostia Wibowo dengan NPM 201063105013. Selanjutnya ada Vicky Mentari Aprilian dengan NPM 201063105047. Yang pertama akan dijelaskan kepada Kerin, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari homomorfisme terlebih dahulu dengan definisinya, yaitu di sini ada misalkan ada dua grup, yaitu G dan juga G aksen. G itu operasinya bundaran dan G aksen operasinya bintang. Nah, G koma bundaran dan G aksen koma bintang itu adalah dua grup. Maka pemetaannya yaitu V sama dengan pemetaan homomorfisme G ke G aksen. Adalah suatu homomorfisme apabila P A bundaran B merupakan operasi dari G sama dengan P A bintang P B, di mana untuk setiap A, B ini adalah elemen dari G. Nah, di sini ada dua homomorfisme dalam operasi perkalian dan nantinya ada dalam operasi penjumlahan. Dalam operasi perkalian terlebih dahulu, apabila G dan G aksen itu dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme P G dipetakan ke G aksen didefinisikan oleh P A B sama dengan P A P B untuk setiap A, B itu elemen G. Dan berikutnya ada homomorfisme dalam operasi penjumlahan, yaitu apabila G dan G aksen itu adalah dua grup masing-masing dengan operasi penjumlahan, maka homomorfisme G dipetakan ke G aksen didefinisikan oleh P A plus B itu sama dengan P A plus P B. Untuk setiap A, B-nya itu merupakan elemen dari G. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kerin. Selanjutnya di sini akan saya sendiri yang memaparkan. Di sini terdapat contoh homomorfisme. Misalkan G suatu grup abelian dan N bilangan bulat tertentu. Tunjukkan bahwa aturan Vx sama dengan X pangkat N mendefinisikan suatu homomorfisme. F memetakan dari G ke G. Yaitu di sini jawabannya definisinya Fxy sama dengan Fx dikali Fy. Fxy sama dengan xy pangkat n sama dengan x pangkat n dikali y pangkat n sama dengan fx dikali fy. Jadi terbukti f-nya itu memetakan dari G ke G adalah homomorfisme grup. Selanjutnya di sini diketahui P memetakan Z10 ke Z10 pada operasi perkalian modulo dengan Px sama dengan X pangkat 2. Buktikan bahwa P adalah homomorfisme grup. Jawabannya yaitu di sini definisinya P Xy sama dengan Px dikali Py, ambil sebarang X sama Y elemen Z10, P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 9, P4 sama dengan 6. Di sini dimisalkan ambilnya itu 1,3 elemen Z10, maka P1 dikali 3 sama dengan 9, sama dengan 1 dikali 9 sama dengan P1 dikali P3. Jadi terbukti P/Z10 adalah homomorfisme. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Raka Nafal. Waktu dan layar dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada contoh bukan homomorfisme. Misalkan di sini Z9 menuju Z2 pada operasi penjumlahan modulo dengan aturan untuk setiap X elemen Z9 Bx dengan R, di mana R adalah sisa jika X dibagi 2. Tentukan apakah B merupakan homomorfisme atau bukan. Jika tidak, berikan counter example-nya. Gini cara menjawabnya. Yang pertama, B itu Z9 ke Z2 bukan homomorfisme. Misalkan ambil 5,7 elemen Z9, maka 5 sama dengan 1. Ingat bahwa 5 sama dengan 5 maka diberikan ke Z2, maka 5 di Z2 adalah 1. Jika 7 sama dengan 1, ingat 7 sama 7 maka dipetakan ke Z2, maka 7 di Z2 adalah 1. Sehingga B5 tambah B7 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 0. Karena dipetakan ke Z2, maka 2 di Z2 adalah 0. Di lain pihak, P5 plus 7 sama dengan P12 sama dengan 1. Karena dipetakan ke Z2, maka 3 di Z2 adalah 1. Maka disimpulkan bahwa P5 tambah P7 sama dengan tidak sama dengan P5 ditambah 7. Bisa di next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raka. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Vicky kepada Vicky. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik. Selanjutnya di sini kita ada teorema mengenai homomorfisme. Nah, bunyinya itu jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka ketentuan yang pertama itu ada FE-nya itu sama dengan FE aksen, dengan E adalah elemen identitas dari G, dan E aksen adalah elemen identitas dari si G aksen. Nah, untuk yang kedua itu F pangkat A-1 FA pangkat -1 sama dengan FA pangkat -1 dengan setiap A-nya itu anggota dari G. Nah, di sini kita ada buktinya, yaitu untuk yang pertama, kita misalkan F itu suatu grup homomorfisme ya, dari G ke grup dari grup G ke G aksen. Nah, untuk setiap A-nya itu anggota dari G, maka dia berlaku elemen identitas di mana A dikali E itu akan sama dengan EA. Maka kita harus membuktikan bahwa berlaku untuk FA dikali FE itu sama dengan FAE, dan FAE itu sama dengan FA sama dengan FA dikali E aksen, dan FA dikali FE itu sama dengan FA dikali aksen. Selanjutnya itu kanselasi dari FA, maka menjadi FE sama dengan E aksen. Nah, dari situ terbukti bahwa FE-nya itu sama dengan E aksen. Next. Bisa di next. Nah, untuk pembuktian yang kedua, itu kita ambil untuk setiap A, anggota dari G, itu akan berlaku A dikali A pangkat -1, atau A inverse, itu sama dengan E. Dan A inverse dikali A, dan sama dengan juga A inverse dikali A. Nah, maka untuk FA dikali A inverse itu sama dengan FE, dan sama dengan FA inverse dikali A. Nah, sehingga FA dikali FA inverse
itu sama dengan FE dan juga sama dengan FA inverse dikali FA. Akibatnya, FA inverse itu akan sama dengan FA inverse juga. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas kernel dari suatu homomorfisme. Di sini kita misalkan si F suatu homomorfisme dari grup G ke F. Nah, ke F ya. Ke F adalah himpunan semua X anggota G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksennya itu merupakan elemen identitas dari G aksen, atau ker F sama dengan himpunan setiap X anggota G dari Fx dengan Fx-nya itu sama dengan E aksen. Next. Nah, di sini supaya lebih jelas ya, kita ada contohnya. Contohnya itu akan diberikan G grup bilangan real tanpa nol, jadi si G-nya real tanpa nol terhadap operasi perkalian G. Perkalian dan G-nya itu sama dengan G aksen. Nah, di sini Px-nya itu kita dapat X kuadrat, dengan setiap X-nya itu anggota dari G. Nah, pertanyaannya, apakah si V ini homomorfisme? Nah, jika iya, kita tentukan kernelnya. Cara menjawabnya, yang pertama kita akan membuktikan kalau ini tuh homomorfisme atau bukan. Caranya, kita ambil sembarang X, Y anggota dari G, sehingga X itu akan V X y sama dengan Vx dikali Vy sama dengan X kuadrat, dan Y-nya akan sama dengan Vy sama dengan Y kuadrat. Nah, dengan Xy, kalau Xy maka Vxy sama dengan Xy kuadrat sama dengan X kuadrat Y kuadrat sama dengan Vx dikali Vy. Jadi, Vxy itu sama dengan Vx dikali Vy. Berarti si V-nya ini homomorfisme. Karena kita udah membuktikan itu V-nya ini merupakan homomorfisme, selanjutnya kita akan menentukan kernelnya dengan cara elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 1. Nah, sehingga kernel dari si V ini adalah ker V sama dengan himpunan dari X anggota G, dan Vx-nya itu sama dengan E aksen, itu sama dengan juga dengan setiap X-nya anggota G, dengan X kuadratnya itu sama dengan E aksen. Nah, maka kernel dari V-nya itu sama dengan min 1,1. Nah, jadi kernel dari V adalah min 1,1. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Vicky. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.